wabarakatuh. Selamat datang. Silahkan Anda menduduki kursi sebelah sana. Izinkan saya untuk menduduki kursi sebelah sini. Apakah posisi duduk Anda sudah nyaman? Sudah. Baik. Apakah posisi duduk saya sudah terlihat nyaman? Sudah. Baik. Nah, saya ucapkan selamat datang kembali gitu ya di ruang konseling ini bersama saya gitu. Nah, kita sudah lama tidak bertemu ya, sudah sekitar semingguan gitu ya. Baik, apa kabar nih sebelumnya? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana nih aktivitas Anda akhir-akhir ini? Paling sama ya, tapi sekarang kayak misalkan belajar udah ada. Sudah ada peningkatan terhadap belajarnya gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya gitu, saya mengucapkan terima kasih kembali gitu ya kepada Anda karena Anda sudah mau menyempatkan hadir untuk melaksanakan sesi konseling ini gitu ya, melaksanakan sesi konseling ini, sesi konseling yang keempat. Nah, kita akan di sini akan mengevaluasi dan berkomitmen gitu ya untuk masalah yang sedang Anda hadapi gitu. Baik. Nah, kan kita sudah beberapa hari gitu ya tidak bertemu gitu ya. Nah, perubahan positif apa gitu yang terjadi di dalam diri Anda gitu setelah melakukan sesi konseling gitu? Kayak misalkan ada belajar itu, nyari-nyari informasi Ya. itu sih. Baik, berarti sekarang udah ada peningkatannya terhadap belajar dan sekarang mah mampu untuk belajar gitu ya di setiap harinya dan mencari informasi-informasi. Nah, untuk perubahan yang Anda dapatkan gitu ya setelah mengikuti sesi konseling kira-kira apa? Itu sih kayak belajar Ya. Dan aktivitas juga gitu ya mungkin. Aktivitas juga. Jadi yang Anda dapatkan gitu ya di dalam sesi konseling ini yaitu mampu untuk belajar gitu ya dan mencari-cari informasi dan juga Anda untuk aktivitas gitu ya untuk lebih produktif gitu ya di setiap paginya seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Anda setiap sesi konseling yang telah kita laksanakan? Apa ada lagi? Udah. Berarti Anda merasa senang gitu ya ketika melaksanakan sesi konseling gitu ya. Nah, bagaimana nih kondisi Anda saat ini gitu yang Anda rasakan? Biasa aja. Biasa saja. Untuk kondisi saat ini biasa saja, tetapi untuk terhadap perubahan-perubahan yang Anda rasakan kondisinya gimana? Baik sih. Baik. Jadi sudah ada perubahan gitu ya di dalam diri Anda gitu yang Anda rasakan seperti itu. Nah, baik. Nah, jika diskalakan kembali gitu ya dari skala 0 sampai 10 gitu ya, bahwa skala 10 itu merupakan kondisi terbaik Anda, kondisi percaya diri Anda, kondisi Anda tuh merasa mampu gitu lah. Dan skala 0 itu merupakan kondisi Anda yang sangat terpuruk. 9 sih. Berarti berada di skala 9. Apa yang membuat Anda sekarang berada di skala 9? Itu sih perubahan. Adanya perubahan-perubahan berarti. Berarti adanya perubahan-perubahan gitu ya terjadi di dalam diri Anda gitu sehingga Anda tuh mampu mencapai skala 9 gitu ya. Nah, apa yang menjadi hambatan Anda ketika Anda hambatan yang terjadi di dalam diri Anda setelah melaksanakan sesi konseling ketiga dan sekarang sesi konseling keempat gitu? Gak ada sih. Gak ada. Berarti untuk seminggu ini mah tidak ada hambatan gitu ya, tetapi adanya itu perubahan gitu seperti itu. Ya.
Apa yang kamu dapatkan atau kamu pelajari gitu setelah melaksanakan sesi konseling yang telah kita laksanakan di sesi konseling 1, kedua, ketiga maupun keempat ini gitu. Kayak misalkan apa ya, aktivitas yang misalkan belum pernah dilakuin jadi ada gitu dilakuin gitu. Jadi Anda tuh sekarang apa ya mampu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas baru gitu ya. Seperti itu. Nah, biasanya aktivitas seperti apa yang Anda lakukan? Kayak misalkan pagi-pagi beres-beres terus belajar gitu aja. Baik, jadi Anda sekarang mampu untuk beres-beres rumah gitu ya ketika pagi-pagi gitu. Dan Anda mampu untuk belajar gitu ya. Nah, untuk apa ya? Untuk membantu Anda gitu ya agar tetap konsisten pada kondisi Anda di skala 9 gitu ya, atau bahkan bisa meningkat lagi gitu ya skalanya gitu. Nah, saya akan mengajak Anda untuk menuliskan beberapa komitmen atau langkah-langkah atau cara-cara yang akan akan Anda lakukan gitu ya. Nah, sehingga komitmen ini tuh akan terlaksana di dalam jangka waktu yang panjang gitu seperti itu. Baik, nah sekarang saya akan meminta Anda untuk menuliskan komitmen gitu ya yang Anda lakukan untuk untuk menjaga kestabilan diri Anda gitu ya. Boleh Anda menuliskan di sini. Nah, boleh Anda sebutkan satu persatu gitu ya komitmen yang Anda tuliskan. Boleh Anda sebutkan satu terlebih dahulu. Jadi kayak misalkan belajar, jadi pakai target misalkan sehari berapa jam atau berapa materi yang mau dibahas. Ya. Nah, jadi Anda akan konsisten terhadap belajar gitu ya, terhadap belajar Anda. Nah, jadi kan ketika apakah Anda yakin akan melakukan hal seperti itu? Insya Allah. Insya Allah, baik. Nah, jika Anda tidak melakukan belajar gitu ya, nah kira-kira targetnya tuh berapa, kira-kira tiap harinya tuh berapa jam atau berapa materi gitu? Paling buat jamnya 2-3 jaman. Ya. Kalau materi paling 1 atau 2 bab. Ya, kalau kebun. Ya, nah berarti Anda akan belajar selama 2-3 jam gitu ya per harinya. Nah, dan juga Anda akan mempelajari sekitar 1-2 bab seperti itu. Nah, jika Anda Anda akan benar-benar konsisten gitu ya untuk melakukan hal seperti itu. Nah, ketika Anda konsisten gitu ya atau berhasil melakukan cara tersebut gitu ya,
hadiah atau hukuman apa yang akan Anda berikan kepada diri Anda. Misalkan kalau hadiah mah, oh saya tuh sudah mencapai nih, misalkan di dalam seminggu atau di dalam beberapa hari gitu ya, Anda telah mencapai target untuk belajarnya gitu ya. Nah, tetapi di satu hari atau 2 hari itu di dalam seminggu tuh Anda tuh tidak belajar gitu. Nah, apa yang akan Anda berikan reward kepada diri Anda yang mampu belajar gitu, dan terhadap hukuman apa yang akan Anda berikan kepada diri Anda ketika Anda tidak belajar gitu. Kalau misalkan belajar kayak misalkan jalan-jalan terus teh main. Kalau misalkan nggak belajar, paling di hari berikutnya ditambah lagi gitu, kayak misalkan jam belajarnya. Oh iya, baik-baik. Jadi ketika Anda mampu untuk belajar melakukan hal tersebut, Anda akan memberikan reward kepada diri Anda tuh untuk berjalan-jalan, gitu ya, main gitu seperti itu. Nah, ketika Anda tidak belajar gitu ya, Anda akan menambah jam belajarnya gitu ya. Yang tadinya 2 sampai 3 jam, nah sekarang mah 3 sampai 4 jam seperti itu. Nah, baik, apakah Anda akan melakukan hal tersebut? Insya Allah. Ya, baik. Nah, boleh Anda sebutkan komitmen yang Anda tuliskan lagi? Cari-cari informasi. Baik, berarti Anda akan mencari-cari informasi gitu ya. Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan ketika Anda mencari informasi? Mencari informasi seperti apa gitu? Mencari informasi misalkan buat perkuliahan gimana, mencari tentang materi-materi gitu. Ya, berarti Anda akan mencari-cari informasi mengenai seleksi perkuliahan gimana gitu, ataupun terhadap jurusan ini gimana gitu, mencari-cari hal seperti itu gitu. Nah, apa yang akan Anda berikan kepada diri Anda terhadap reward dan punishment? Sama sih. Sama seperti itu. Nah, ada lagi? Kayak misalkan sebelumnya di sekolah tuh kalau misalkan guru lagi menjelaskan gitu kurang didengarin, nah sekarang bakal lebih fokus. Ya, baik. Berarti Anda akan lebih fokus dalam mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan gitu ya. Nah, apa yang akan Anda lakukan supaya Anda lebih konsisten terhadap diri Anda? Itu sih ingat-ingat di komitmennya, jadi kayak misalkan bingung. Nah, kalau perihal punishment dan rewardnya ketika Anda mendengar menjelaskan Sama. sama. Berarti kalau misalkan ini Anda mendengarkan, Anda akan memberikan waktu untuk Anda berjalan-jalan gitu. Kalau misalkan enggak, nggak tahu nih. Berarti mungkin Anda akan mencari materi sendiri gitu ya, mungkin seperti itu. Baik. Apabila Anda dapat konsisten gitu ya melakukan solusi-solusi tersebut gitu ya. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu bisa tetap berada di skala tersebut, atau turun atau naik atau tetap? Berarti Anda akan tetap di skala tersebut gitu ya. Baik. Nah, apa yang Anda rasakan selama sesi konseling gitu ya, di sesi konseling 1, kedua, ketiga, apa yang Anda dapatkan dan apa yang Anda rasakan? Senang sih, terus dapat solusi-solusi juga buat kedepannya gimana. Baik. Berarti Anda mendapatkan solusi-solusi gitu ya setelah melaksanakan sesi konseling ini. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita kali ini gitu ya, boleh Anda menuliskan kesan dan pesan di dalam sesi 4 ini.
Nah, di kertas 1 yang Anda dapatkan di sesi konseling ini, di kertas 2 yang Anda dapatkan selama 4 sesi konseling. Boleh. Jadi di kertas yang satu mah Anda menuliskan kesan dan pesan selama sesi konseling ini, sesi konseling keempat. Nah, yang satu lagi mah 4 sesi gitu ya, dari sesi konseling 1, 2, 3. Sudah, boleh Anda bacakan apa yang Anda tuliskan. Buat yang sekarang mah apa ya, jadi senang juga, jadi bisa jadi bisa apa ya, bisa menciptakan komitmen jadi agar lebih kedepannya tuh bisa lebih konsisten lagi. Terus buat apa ya, selama sesi konseling mah senang juga, soalnya jadi bisa apa ya, menemukan solusi-solusi buat kedepannya gimana, terus cara mengatasinya gimana. Baik, jadi yang Anda dapatkan di dalam sesi konseling ini yaitu solusi-solusi yang Anda ciptakan sendiri gitu ya. Karena solusi-solusi tersebut muncul pada pikiran Anda sendiri gitu, seperti itu. Nah, dan juga Anda mampu untuk untuk mengatasi atau menghadapi masalah-masalah yang sedang Anda hadapi gitu ya, dengan cara-cara yang telah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Nah, dan juga Anda tuh sekarang tahu gitu ya, agar Anda lebih konsisten di dalam diri Anda gitu ya. Jadi Anda tuh membuat komitmen-komitmen yang akan Anda lakukan selama Anda hidup gitu ya, seperti itu. Nah, ada yang ingin dibicarakan lagi? Sudah. Baik, nah mungkin segitu saja gitu ya sesi konseling kita hari ini. Terima kasih gitu ya karena Anda sudah menyempatkan hadir di sesi konseling keempat ini, dan juga Anda sudah mampu bercerita kepada saya gitu ya, dimulai di sesi konseling pertama gitu ya, di sesi konseling kedua, sesi konseling ketiga, maupun sekarang gitu ya. Anda sudah mampu menceritakan hal-hal yang sedang Anda hadapi gitu ya, dan Anda juga mampu bercerita mengenai pengalaman-pengalaman masa lalu Anda gitu ya, seperti itu. Pengalaman-pengalaman bahagia gitu, seperti itu. Dan dari pengalaman bahagia itu Anda menjadi mampu untuk lebih percaya diri. Anda tuh bisa juga kok aku sehingga Anda tuh semakin percaya diri akan mampu untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Ketika waktu dulu tuh Anda bercerita bahwa Anda mendapatkan ranking 3 ya, kalau nggak salah ya, ranking 3. Anda mendapatkan ranking 3 itu atas usaha-usaha yang Anda capai gitu ya. Dan sekarang juga tidak menutup kemungkinan Anda akan mencapai PTN lagi gitu ya, PTN yang Anda inginkan. Nah, mudah-mudahan Anda mencapai PTN tersebut gitu ya. Mudah-mudahan Anda bisa mencapai perguruan tinggi yang Anda inginkan gitu, bisa berada di sana gitu, mudah-mudahan. Dan juga Anda mampu untuk konsisten dalam komitmen-komitmen yang Anda sebutkan tadi gitu ya. Mudah-mudahan di dalam diri Anda ada peningkatan yang lebih besar gitu ya. Baik, nah mungkin segitu saja gitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.